fokus pada ayat yang ke-13. Saya tertarik dengan ayat ini. Terlepas dari banyak orang yang kasihnya sudah makin dingin, ada loh orang-orang yang mempertahankan kasihnya sampai akhir. Di kota Solo saya berjumpa seorang ibu, saudaraku. Bahkan di dalam keadaannya yang sedang sakit. Sakit yang sampai begitu, jujur saya melihat aja hati saya hancur, saudara. Tapi saudara tahu apa yang ibu ini katakan dari mulutnya? Dia akan sampaikan kepada saya. Yesus selalu baik dalam hidup saya, Pastor. Sampai akhir hidup saya akan tetap mempertahankan kasih saya kepada Tuhan saya. Dia tidak menyalahkan Tuhannya atas apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Terlepas dari sakit penyakitnya dan keadaannya, saudara tahu apa yang dia katakan? Yesus terus ada menemani saya loh, Pastor. Saat kadangkala saya kesulitan bernafas, dia pegang tangan saya. Bolehkah saya berkata kepada saudara, orang-orang seperti inilah yang saya sebut sebagai pejuang kasih. Sekalipun buat kebanyakan orang zaman sekarang, saudaraku, saya tidak judging siapapun dalam hari ini. Maafkan saya, saudaraku. Saya tahu things happen in the family. And I'm not judging anyone. Bahkan kalau saudara sempat mengalami hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan saudara. Tapi izinkan saya mengatakan ini, saudaraku, terlepas dari banyaknya pasangan yang sudah menyerah. Saya bersyukur ada orang-orang yang tetap mempertahankan kasihnya sampai akhir. Saya berjumpa, saudara, dengan orang-orang yang berkata kepada saya, yes, Pastor, memangnya kalau saya berbuat baik selalu dibalas baik. Saya tuh berkali-kali ngalami loh, Pastor. Saya bantu, saya tolong sampai saya pastikan semuanya, saya settlekan pekerjaannya, saya bantu loh, Pastor. Di dalam masa-masa kekurangannya saya berikan, saya sewakan tempat tinggal, Pastor. Saya ketemu orang-orang seperti itu dan ada di tempat ini. Tapi yang saya dapatkan, saya dikhianati. Tapi orang ini masih berkata kepada saya, tenang, Pastor. Saya tetap akan menjadi berkat buat orang lain. Itulah yang saya sebut pejuang kasih. Saya berjumpa ya saudaraku dengan orang-orang yang bahkan ya di dalam pelayanan ngalami loh lika-liku pelayanan. Aduh, Pastor, jadi KKS itu kok kayaknya gak segampang itu. Ya ampun, Pastor, segitunya ya namanya pelayanan ya. Tapi saya bersyukur loh, saudara, saya berjumpa dengan orang-orang yang mengatakan kepada saya, tenang, Pastor. Saya tetap akan melayani. Izinkan saya mengatakan ini, saudaraku. Saya bangga. Saya angkat topi. Saya salut dengan para pejuang kasih yang saya mungkin tidak kenal satu persatu di tempat ini. Tetapi engkau tetap mempertahankan kasih-Mu. Tidak menjadi dingin, engkau tetap mempertahankan kasih-Mu. Menyala. Kenapa disebut pejuang kasih? Karena yes, untuk mengasihi butuh pengorbanan. Kenapa Pastor disebut pejuang kasih? Karena harus ada perjuangan. Dan hari ini saudaraku, saya akan mengajak saudara untuk melihat kisah dan belajar dari dua orang
Yang ketika mereka belajar untuk menjadi pejuang kasih, pengorbanannya itu berat, saudara. Dua orang yang mungkin buat saudara namanya tidak akan pernah terpikirkan muncul, saudara. Yang pertama adalah Elisa. Ini nabi yang sangat terkenal, saya percaya saudara juga pernah dengar nama nabi ini disebut. Kita buka langsung yuk dari ayatnya 2 Raja-Raja 6 ayat 18 sampai 23. In case multimedia nanti belum muncul, Bapak Ibu boleh buka di handphone saudara saja. 2 Raja-Raja 6 ayat 18 sampai 23. Boleh kita baca bergantian Bapak Ibu? Saya baca ayat 18, saudara baca seterusnya, kita bergantian. Ini adalah kisah Elisa pada saat dia diserang oleh bangsa Aram. Ayat 18 saya bacakan. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Sampai di situ dulu saudaraku. Boleh enggak saya minta saudara melihat ayat sebelumnya. 2 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke 16 saudara. Oke, ayat yang ke-15. Oke. Seringkali saudara kita kalau baca ayat hanya ayat tertentu saja, maka saudara nggak akan mendapat pemahamannya lebih jelas. Baca dari awal saudara. Bahkan baca satu pasal sebelum, satu pasal setelah. Pastor kenapa? Karena pada saat Alkitab ini ditemukan saudaraku, sejujurnya Alkitab itu nggak dalam bentuk buku. Nggak ada penomorannya. Tapi dalam bentuk scroll. Gulungan. Karena zaman dulu kan nulisnya kan pakai kertas papirus saudaraku. Pakai kertas-kertas inilah saudara. Jadi ini tidak di dalam bentuk kitab seperti sekarang ini. Pasal sekian, ayat sekian itu enggak saudara. Kalau saudara mau memahami satu dengan yang lain itu mereka berkaitan. Gitu. Nah saya bacakan ayat 15-nya ya saudara. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkata bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Bujang ini ketakutan saudara. Karena Elisa dikelilingi saudaraku, dikepung oleh pasukan Aram. Yuk 16 yuk sama-sama, buka Alkitab saudara ya, boleh ya. 2, 3, jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Buat bujangnya ketika Elisa berkata seperti itu masuk akal enggak saudara? Enggak masuk akal, mereka cuma berdua. Yang menyerang itu pasukan. Tapi lihat ayat 17. Berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sebelum kita lanjut, boleh saya katakan ini Bapak Ibu? Di saat engkau takut, sadari ini. Di sekelilingmu ada pahlawan-pahlawan, ada malaikat-malaikat, ada kuda berapi, ada pagar berapi yang mengelilingi engkau. Engkau tidak sendirian. Kadang yang tidak kita sadari sama seperti bujangnya Elisa. Kita pikir kita cuma sendiri. Kita pikir siapa yang bersama kita. Kita pikir kita nggak punya backing.